Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas materi kita, yaitu materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12 Madrasah Aliyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sedikit beberapa hal tentang Daulah Abbasiyah ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Kemudian khalifah Daulah Abbasiyah dan periodisasi kepemimpinan para khalifah Daulah Abbasiyah. Nah, insyaallah pada hari ini, pada kesempatan ini itu kita akan menyelesaikan pembahasan bab 1 yang membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, thayyib, untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk pada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya perlu kita pahami bahwa pada masa sebelumnya para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun secara rapi. Nah, di sini Khalifah Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam. Nah, pada pembahasan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang membuat sehingga peradaban Daulah Abbasiyah ini bisa maju. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari juga indikator apa saja yang menjadi tolak ukur kita sehingga kita bisa mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah itu benar-benar maju. Nah, thayyib, langsung saja. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui faktor apa saja yang membuat peradaban Daulah Abbasiyah tersebut maju. Nah, di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor politik. Nah, faktor politik yang pertama di sini adalah pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar atau Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Nah, ini adalah faktor politik yang membuat sehingga Daulah Abbasiyah bisa maju. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosiografi. Nah, faktor sosiografi ini yang pertama adalah meningkatnya kemakmuran umat Islam. Kemudian yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam itu menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi muslim yang taat. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Baitul Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Nah, perlu dipahami bahwa Baitul Hikmah di sini merupakan perpustakaan Islam terbesar yang pernah dibangun pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ini adalah dua faktor yang mempengaruhi sehingga Daulah Abbasiyah bisa maju. Jadi ada faktor politik dan juga ada faktor sosiografi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui tentang indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, di sini indikatornya
Yang pertama adalah tentang perkembangan ilmu keagamaan. Nah, di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian singkatnya yang kedua, langsung saja yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof muslim yang kemudian dikenal menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Nah, di antara filosof yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, di antaranya ada Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Sabah, kemudian ada Abu Nasr al-Farabi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian indikator yang ketiga adalah perkembangan peradaban. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah, Islam berkembang dengan luar biasa, dengan sangat cepat. Misalnya dalam bidang sosial budaya, itu terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Nah, kemudian di bidang politik dan militer, pemerintah Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Nah, ini adalah tiga indikator utama sehingga kita bisa mengatakan Daulah Abbasiyah itu berkembang dengan cepat. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu menggunakan sistem khalifah. Di mana di sini jelaskan bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, kemudian dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Misalnya, yang pertama, ada Kitabul Rasail yang merupakan sekretaris umum urusan persuratan. Kemudian Kitabul Kharaj yang berfungsi atau yang bertugas sebagai mengurus keuangan. Kemudian ada Kitabul Jundi yang mengurus masalah ketentaraan. Kemudian yang keempat ada Kitabul Syurtah yang merupakan sekretaris urusan kepolisian. Dan yang kelima adalah Kitabul Qada yang mengurusi masalah kehakiman. Nah, ini adalah beberapa indikator dan penjelasan singkat tentang sistem pemerintahan yang dipakai pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, inilah penjelasan kita atau materi kita pada pembahasan tentang peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, banyak faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah menjadi mundur. Di samping kelemahan pada pribadi para khalifah Daulah Abbasiyah, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini adalah beberapa penjelasan faktor tersebut. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan bahas juga tentang faktor eksternal. Nah, kita ke pembahasan yang pertama tentang faktor internal yang menyebabkan Daulah Abbasiyah bisa mundur. Nah, yang pertama adalah gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Nah, pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Nah, hal inilah yang menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Nah, orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah.
Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Nah, sedangkan bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Nah, ini adalah yang mempengaruhi sehingga bisa merusak Daulah Abbasiyah dari dalam. Nah, kemudian faktor internal yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Nah, pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Pendapatan yang masuk lebih besar daripada pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Namun setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Nah, ini adalah penyebab di bidang ekonomi sehingga Daulah Abbasiyah bisa runtuh. Nah, kemudian faktor internal yang keempat atau yang terakhir adalah faktor dalam bidang keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Nah, konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau antara Ahlus Sunnah dan Syiah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi sehingga Daulah Abbasiyah bisa runtuh dari dalam. Nah, kemudian lanjut kita bahas tentang faktor eksternal. Nah, yang pertama adalah terjadinya perang salib, yang dimana perang salib ini berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Nah, perlu diketahui bahwa perang salib adalah perang yang dilancarkan antara tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan bahwa perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, inilah dua penyebab atau faktor yang menyebabkan sehingga Daulah Abbasiyah bisa runtuh. Jadi ada faktor internalnya dari dalam dan juga ada faktor eksternalnya dari luar. Nah, inilah materi kita pada kesempatan ini. Sebagai bahan evaluasi seperti biasa, kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah yang pertama. Jadi silakan siapkan buku catatannya atau buku latihannya, kemudian kerjakan. Yang pertama, tuliskan faktor kemajuan Daulah Abbasiyah. Jadi silakan disebutkan beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan indikator kemajuan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, bagaimanakah sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah? Dan yang terakhir adalah uraikan beberapa penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, saya kira inilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.